Baiklah, kakak sekalian, dimanapun saja berada, hari ini saya akan bercerita tentang kiat berdaring ria bersama kita. Saya singkat dengan Bejo bersama Joko. Ini hanya di-sharing untuk kakak sekalian agar ya tambah pembanding pemikir. Kak yang berbahagia, kalau kita lihat saat ini berbicara masalah guru, guru harus digoda. Guru harus mau digoda. Inilah yang disebut dengan era disruptions, di mana Industrial 4.0 itu penuh dengan kehadiran teknologi yang menggoda kita, dan pada saatnya semua menjadi yang teknologis. Semuanya mati muda. Guru harus mau diganggu, guru harus mau digoda oleh keadaan. Dan perlu diketahui pula bahwa guru seharusnya yang siap diganggu itu adalah guru yang maju dalam pemikiran, hebat dalam suatu perbuatan. Inilah guru yang progresif dan guru yang sangat luar biasa. Karena mau berubah. Dan perlu diingat oleh kakak sekalian, guru tak boleh teknofobia. Teknofobia adalah sebuah pola sikap yang jauh dan fobi terhadap teknologi. Teknologi dinegasi kehadirannya dan dijauhi. Sebenarnya tidaklah layak. Termasuk juga kalau kita sedang melakukan suatu kegiatan dengan teknomania. Jadi kita mania terhadap teknologi. Kita menggunakan teknologi dengan mendewa-dewakannya. Hal ini pun tidak benar. Seharusnya ini harus dihindari. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh kita. Kita harusnya hidup bersamaan dengan teknologi. Tetapi kita tidak boleh teknomania, mania terhadap teknologi. Kemudian sekalian, yang benar adalah kita pada berada di teknofilia. Teknofilia adalah memilih teknologi disesuaikan dengan keinginan kita dan tidak boleh terjadi dehumanisasi. Itulah yang dimaksud dengan teknofilia. Dan yang perlu diketahui oleh kita semua, kita harus ingat dengan kriteria ABCD kriteria, yaitu kriteria yang mengedepankan bagaimana kita rancang sebuah pembelajaran dengan memperhatikan audiensnya siapa, behavior atau tingkah laku yang dirubah bagaimana dalam kondisi dan degree apa yang kita inginkan. Itulah yang harus dikembangkan oleh kita sekalian sehingga kita bisa membelajarkan orang sesuai dengan usia psikologinya. Kakak sekalian yang berbahagia, kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Kita perlu mengetahui bahwa kita bukan hanya sekedar memindah pembelajaran dari kelas menuju ke daring. Tidak. Tetapi harus direncanakan. Kakak sekalian yang berbahagia, akan kita lihat bagaimana selanjutnya. Nah, daring ternyata kalau kita lihat punya pesaing. Daring punya pesaing. Pesaingnya adalah ada YouTube, ada game, karena di dalam daring itu sendiri layernya bersamaan dengan layer di dalamnya ada YouTube, ada game, ada WhatsApp, dan sebagainya. Inilah yang harus disiasati oleh kita sekalian. Kemudian sekalian yang berbahagia, daring harus menarik. Oleh karenanya harus dibungkus dengan gamification. Gamification adalah proses penggunaan game, elemen game, dan game design teknik di dalam non-game konteks. Artinya bahwa game digunakan untuk
berbagai kegiatan yang dibungkus dengan game, tapi untuk tujuan-tujuan bukan untuk game itu sendiri, tetapi untuk solve problem dan engage user, artinya ada engagement antara guru dengan siswanya, antara learners dengan yang membawakannya. Kemudian juga perlu diketahui oleh kakak sekalian, bagaimana kita harus mampu memanfaatkan big data. Data berserakan di mana-mana. Apakah itu gambar-gambar, dokumen, kemudian proses dan sebagainya ada di data. Tinggal kita mau memanfaatkannya. Jadi sebenarnya kita sudah dimuliakan oleh teknologi. Tinggal kreasi kita dan kemampuan mental kita, mental agility, yakni kelincahan mental kita untuk memanfaatkan data-data yang ada. Kakak sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bahwa tentu kita nanti akan gunakan Mentimeters. Ini di Stockholm sana berkembang keras untuk menggunakan ini sebagai sarana untuk mengontrol bagaimana kemahasiswaan atau kegiatan apapun dilakukan di sana. Ini yang menjadi pikiran kita. Kakak sekalian yang berbahagia, mohon maaf ini tadi bersamaan ada telepon masuk sehingga masuk pula pada slide yang saya sajikan. Mentimeter adalah sarana untuk mengontrol juga apakah audien kita memiliki respon kepada kita sekalian dan mengontrol apakah mereka insight di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga ada ini yang kita lihat sekalian, ini adalah kita search di Google, kita temukan beberapa situs. Ini dari Queen Mary University. Di sana ada pembelajaran apakah Mentimeter itu, kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana memanfaatkannya, lengkap di sana. Tetapi juga bisa digunakan oleh kakak sekalian, bisa melihat YouTube Ekoji. Di sana banyak micro skill termasuk Mentimeter ini. Tentu anggota PGRI mengenal apa yang disajikan di YouTube Ekoji. Kemudian sekalian, Kahoot juga demikian, juga bisa dicari di Ekoji bagaimana memanfaatkan Kahoot untuk kegiatan-kegiatan persepsi sebelum kita memulai pembelajaran. Dan yang perlu diketahui pula bahwa setiap kegiatan harus memberikan sesuatu yang bermanfaat. Lakukanlah, gali semuanya. Saya menyarankan untuk ikut serta dalam webinar yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Akhirnya, sampai jumpa.